Pemilik KIS aktif siap-siap karena ada bantuan sosial yang akan dicairkan di bulan Februari 2023 ini. Pemerintah memastikan bansos akan kembali disalurkan pada tahun 2023. Bahkan ada 4 bansos yang rencananya akan dicairkan di bulan Februari 2023 ini. Nah, bansos ini akan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Selain harus terdaftar di dalam DTKS, penerima harus memiliki kartu KIS BPJS Kesehatan yang aktif, yaitu sebagai penerima KIS PBIJK. Sebelum membahas 4 macam dana bansos yang akan disalurkan bagi masyarakat pemilik KIS BPJS Kesehatan, perlu diketahui ada 2 macam KIS BPJS Kesehatan, yaitu KIS BPJS Kesehatan yang berbayar dan KIS BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah, alias gratis atau disebut KIS BPJS PBI. Nah, apa itu PBI? Yaitu penerima bantuan iuran. Nah, dan berikut 4 macam bansos yang akan disalurkan kepada pemilik KIS BPJS Kesehatan PBI. Yang pertama adalah bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan. Nah, rincian bantuan PKH adalah sebagai berikut. Untuk kategori komponen ibu hamil akan mendapatkan 3 juta rupiah per tahun. Kemudian untuk anak balita atau anak usia dini juga sama seperti ibu hamil, itu mendapatkan 3 juta rupiah per tahun. Kemudian ada juga kategori anak SD sederajat, yaitu akan mendapatkan Rp900.000 per tahun. Dan untuk jenjang SMP akan mendapatkan Rp1.500.000 per tahun. Kemudian untuk kategori anak SMA sederajat akan mendapatkan Rp2 juta per tahun. Kemudian ada lagi untuk kategori penyandang disabilitas berat akan mendapatkan Rp2.400.000 per tahun. Begitu juga untuk kategori komponen lansia akan mendapatkan Rp2.400.000 per tahun. Nah, dalam 1 tahun PKH akan dicairkan dalam 4 tahap ya teman-teman. Nah, untuk tahun 2023 ini akan segera dicairkan untuk tahap yang pertama. Nah, kita tunggu saja jadwal pencairannya ya teman-teman, karena setiap daerah berbeda-beda. Nah, bantuan PKH sendiri setiap bulannya melakukan verifikasi dan validasi dulu oleh pemerintah daerah setempat. Nah, kenapa verifikasi dan validasi ini dilakukan? Supaya kedepannya tepat sasaran. Apabila ada penerima yang dianggap sudah tidak layak sebagai penerima bansos, maka akan digantikan dengan orang lain yang sudah terdaftar di dalam DTKS supaya kuota 10 juta KPM tersebut terpenuhi. Nah, itu yang pertama ya, yaitu PKH. Kemudian yang kedua ada lagi bantuan BPNT atau program sembako ya teman-teman, bantuan pangan non tunai. Nah, besaran BPNT yang akan diterima oleh para KPM adalah sebesar Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Nah, jadi sebulan itu ada mendapatkan Rp200.000 dan harus dibelanjakan berupa sembako di agen e-warung setempat. Nah, target untuk penerima bantuan BPNT ini ada sebanyak 18,8 juta penerima. Kemudian bantuan yang ketiga adalah bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, bantuan ini ditargetkan kepada siswa-siswi yang telah terdaftar di dalam DTKS. Bagi siswa-siswi yang telah memiliki kartu KIS PBI yang terdaftar di dalam DTKS di tahun 2023 ini berpotensi menerima bantuan PIP. Nah, berdasarkan jenjang pendidikan siswa SD, ini akan menerima bantuan sebesar Rp450.000. Kemudian untuk jenjang SMP akan mendapatkan Rp750.000.
dan untuk jenjang SMA sederajat akan mendapatkan Rp1.000.000 per penerima. Nah, kemudian yang keempat ada lagi bantuan sosial atensi permakanan. Nah, bantuan sosial atensi permakanan ini adalah untuk disabilitas tunggal dan lansia tunggal yang berusia 75 tahun ke atas dan tidak ada lagi anggota keluarganya. Nah, banyak penerima bansos permakanan ini yang berasal dari keluarga penerima bantuan PKH maupun BPNT. Nah, bahkan untuk KPM BPNT rencananya akan dialihkan ke program permakanan ini ya, untuk kategori lansia tunggal. Nah, nanti di tahun 2023 ini ketika keluarga tersebut sudah menerima bansos permakanan, maka bansos PKH maupun BPNT-nya akan dinonaktifkan jika lolos terdaftar di dalam penerima bantuan permakanan ini. Nah, namun kebanyakan para lansia usia yang 75 tahun ke atas dan disabilitas tunggal juga mendapatkan bansos KIS PBI ya, yang gratis dari pemerintah. Nah, bantuan KIS PBI itu sendiri bukan berupa uang tunai ya, tetapi iurannya ditanggung oleh pemerintah, sehingga nanti untuk berobat tidak perlu bayar. Nah, artinya di tahun 2023 mereka juga berpotensi ya tetap mendapatkan bantuan atensi permakanan tersebut. Nah, jadi perlu dicatat ya teman-teman bahwa bantuan sosial KIS PBI merupakan bansos yang diutamakan oleh Kemensos. Karena jika bansos KIS PBI ini tidak dipergunakan lebih dari 6 bulan secara berturut-turut, maka dapat dinonaktifkan oleh pemerintah. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi proses pencairan ya terhadap bantuan sosial yang lainnya. Nah, oleh sebab itu manfaatkan bansos KIS PBI ya teman-teman, dengan mengakses layanan kesehatan secara gratis, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, jadi itu adalah keempat bantuan sosial yang bisa didapatkan oleh para pemilik kartu KIS BPJS Kesehatan PBI. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.